pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang menyaksikan via YouTube hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan kita ada selalu bersama dengan setiap kita. Dan selamat datang dan beribadah di Galilea Community of Christ. Saya senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara walaupun secara online. Tetapi kita percaya kita satu di dalam Tuhan. Mari kita mau bersuka cita, kita memuji Tuhan. Haleluya. Hey. Dimanapun saudara berada dari Sabang sampai Merauke, tidak pandang dari suku mana, tidak pandang dari gereja mana, kita satu di dalam Tuhan sebagai tubuh Kristus. Haleluya. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan, kita pandang dari gereja mana? Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Hey! Dalam Yesus ada sukacita dalam Tuhan. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau lebih dalam lagi Tuhan di dalam hubungan bersama dengan Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan tinggal bersama dengan Tuhan. Kami mau lebih lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Inilah pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti
di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Sekali lagi sama-sama. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih lagi segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi sama-sama. Lebih dalam, oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kita mau sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang besar. Haleluya. Oh, ku rindu kasih-Mu, ku rindu hadirat-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi dengan segenap hati kita. Lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada.
Puji Tuhan, selamat pagi untuk semua jemaat Galilea Network. Puji Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan bekerja secara luar biasa dan setiap kita yang sedang dibentuk di proses Tuhan pasti akan mengalami percepatan. Ya, sebelumnya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau telah memimpin dan menuntun kami Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Tuhan tuntun dan Tuhan tolong kami, pimpin kami. Untuk pagi hari ini, menjelang siang ini Tuhan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami untuk kami dapat mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kami. Khususnya kami pada saat menghadapi pergumulan, pencobaan, ujian. Supaya kami dapat belajar bahwa setiap tantangan yang kami hadapi itu merupakan program akselerasi yang berasal dari Tuhan. Ujian itu mendatangkan kebaikan untuk kami naik level. Dan setiap persoalan yang kami hadapi, sesungguhnya Tuhan sedang bawa kami untuk naik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu, kami bersyukur penyertaan-Mu. Roh Kudus yang menuntun, menyertai, memberkati kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan urapi setiap kami supaya setiap kami yang mendengar mendapatkan kekuatan yang baru, semangat baru, roh yang baru, hati yang baru. Sehingga setiap kami boleh dikuatkan satu dengan yang lain. Berbicaralah bagi kami Tuhan, supaya selesai dari ibadah ini, kami boleh mendapatkan satu semangat yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin, puji Tuhan. Topik kita pada pagi hari ini adalah bagaimana tantangan itu, ya, ujian itu sebenarnya berkat yang tersembunyi, ya. Berkat yang tersembunyi, ya. Saudara, saya rasa saudara semua yang pernah sekolah, pasti setiap kita ikut sekolah, pasti mengalami namanya ujian. Amin. Pasti mengalami ujian. Dan ujian itu sebenarnya kan gak enak, saudara. Saya dulu pada saat SD, menjelang ujian gitu, saya tuh tipikal orang yang selalu segala sesuatunya tuh well prepare, mempersiapkan semuanya dengan baik. Saya tuh sebelum ujian itu saya belajar tuh berbulan-bulan sebelumnya, bahkan membuat ringkasan. Waktu saya ujian masuk perguruan tinggi dulu, saya juga mempersiapkan setahun sebelumnya, saya belajar dulu namanya tahun 80-an itu namanya Sipenmaru, ya. Kalau tidak salah Sipenmaru tak apa lupa saya. Itu saya belajar dari buku-buku Sipenmaru yang sebelumnya saya belajar, saya otak-atik 1 tahun sebelum Sipenmaru saya sudah belajar, ya. Dan kemudian pada saat tiba hari hanya saya menghadapi ujian, saya dapat mengerjakan dengan baik. Nah, saudara, hari ini kita akan membaca di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-50. Ya, saya akan bacakan 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan 50. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Amin. Nah, Bapak Saudara terkasih, saya percaya kisah tentang Daud dan Goliat ini sudah kita sering dengar semenjak anak sekolah minggu. Dan kalau kita mendengar kata Daud, ya, itu selalu identik dengan Goliat. Daud menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa, yang luar biasa, yang dikenal sepanjang masa di dalam firman Tuhan karena ada Goliat.
Ya. Kalau dia tidak pernah bertempur dengan Goliat, dia tidak pernah akan dikenal sebagai orang pahlawan yang luar biasa. Kenapa? Karena Daud posturnya kecil, Goliat posturnya besar, gagah perkasa dan luar biasa. Dan semua orang takut. Ya, kalau kita lihat ayat sebelumnya itu orang-orang yang pada saat menghadapi Goliat itu pada ketakutan semua. Waktu Daud datang itu dilecehkan. Dia datang untuk mengunjungi kakaknya itu dilecehkan. Ya, dan saya percaya waktu Daud menghadapi secara manusia, secara daging, pasti ada rasa takut. Ya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Karena Daud mendatangi Goliat dengan nama Allah. Nah, saudaraku, dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita pada saat menghadapi satu persoalan pergumulan yang begitu berat, begitu sangat menyakitkan, sebenarnya itu ibaratnya kita sedang menghadapi ujian. Ya, saudara, kalau yang generasi-generasi seumuran saya, dulu pasti ingat yang namanya juara tinju Muhammad Ali. Ya, saya ingat pada saat SD dulu, itu sampai sekolah kadang libur. Kalau Muhammad Ali lagi bertinju itu, kadang SD diliburkan. Orang nonton pakai televisi yang 12 inci, yang kecil itu, yang hitam putih, itu nonton, kami itu nontonnya sampai di ujung itu, sampai nonton gambarnya kecil-kecil tuh, untuk ngelihat Muhammad Ali yang bertinju. Ya, sekarang pertanyaannya, kalau Muhammad Ali itu lawannya, itu petinju-petinju yang kelas bantam, kelas nyamuk, kelas terbang, kelas ringan, pernah nggak Muhammad Ali, mungkin nggak Muhammad Ali akan jadi juara dunia kelas berat yang dikenal, boleh dikata walaupun sekarang udah almarhum ya, orang tahu Muhammad Ali itu siapa. Dia tidak pernah akan menjadi juara dunia kelas berat kalau dia tidak pernah lawan tandingnya itu sepadan dengan dia, yaitu kelas berat. Kalau lawan-lawannya hanya kelas ringan, ya Muhammad Ali cuma dikenal sebagai kelas ringan. Kalau dia kelas nyamuk, ya dia tuh lawannya kelas nyamuk, ya dia cuma kelas nyamuk. Ya kan kalau ditinju itu kan ada kelas-kelasan, saya juga nggak hafal ya. Ada kelas nyamuk, kelas bantam, kelas terbang, kelas layang, ya macam-macam. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Di dalam kehidupan kita, orang percaya, Tuhan memberikan ujian-ujian sesuai dengan kapasitas kita. Ya, sesuai dengan porsi kita. Kalau orang yang baru bertobat, coba kalau saudara dengar kesaksian di YouTube itu. Kalau orang yang baru bertobat, kan kesaksiannya enak-enak kan. Wah, baru cuman minta begini Tuhan kasih. Baru begini dapat penglihatan Tuhan kasih. Gampang sekali saudara. Kenapa? Karena mereka memang baru lahir baru. Mereka baru tahap mengenal siapa Yesus. Tapi bagi kita yang sudah melayani saudara, kenapa kok kadang-kadang begitu berat? Sudah pelayanan, malah rugi, terus kok malah mungkin, katakanlah mungkin secara ekonomi malah kesulitan, malah kita menghadapi tantangan yang tidak mudah. Kenapa? Tuhan sedang membawa kita untuk naik kelas. Tuhan sedang membawa kita untuk naik level yang lebih tinggi lagi. Daud kalau tidak pernah berperang melawan Goliat, dia tidak pernah naik level menjadi seorang pahlawan yang dikenal sepanjang masa. Sekarang kita tahu kan, Daud itu dikenal sebagai pahlawan yang gagah perkasa melawan Goliat. Seandainya waktu itu tidak ada pribadi yang namanya Goliat yang seperti itu, maka Daud tidak pernah dikenal sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Oleh sebab itu, saudara, hari-hari ini kalau kita diperhadapkan dengan persoalan yang begitu berat, begitu besar, sebenarnya Tuhan sedang persiapkan kita untuk naik level yang lebih tinggi lagi. Seperti Muhammad Ali kan, ya mungkin kalau dulu di Indonesia ada namanya petinju Elias Pikal, ya kan, ada Chris John. Saya nggak hafal itu kelasnya kelas apa, itu ringan atau apa saya nggak tahu. Tapi coba mereka kan pada saat tinju kan dia latihan pakai apa namanya tuh pasir itu ya, papuk gitu. Sekarang seandainya waktu dia mau bertanding, dia mau ngelawan contoh dia pengen, saya udah latihan nih berbulan-bulan, terus dia nantang orang, nggak ada yang mau. Pernah nggak dia jadi juara? Nggak akan pernah, saudara. Dia cuma sparring partnernya latihannya cuma sama pelatih, sama mungkin sama pasir, dan dia tidak pernah mendapatkan juara apapun juga. Demikian kehidupan kita. Kalau kita setiap hari cuma baca firman, ya kan? Terus kita tidak pernah mau menghadapi kenyataan. Itu sama aja kita tuh cuma belajar teori, kita tidak pernah belajar menjadi punya sparring partner.
Waktu kita membaca firman katakan, ampunilah orang yang menyakiti kamu. Ampunilah musuhmu. Tuhan hadapkan, Brad ketemu si A. Dia nyakitin kita, dia nipu kita, dia menzolimi kita. Inilah latihan kita dari baca firman, itu kita harus berhadapan dengan alam nyata. Yaitu orang yang menyakiti kita, orang yang menipu kita. Saya terus terang baru memahami, kenapa Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Ya kan? Kan aneh, kalau dipikir-pikir ajaran kasihilah musuhmu itu kan aneh, bin ajaib. Di dunia cuma Yesus yang mengajarkan kasihilah musuhmu. Kalau yang lain apa? Kalau ada menyakiti kamu ya hajar. Lawan. Ya, kalau perlu bunuh. Yesus mengatakan kasihilah musuhmu. Doakanlah dia, berkati dia. Saya hari-hari ini baru paham, saudara. Kenapa kita harus mengasihi musuh? Karena justru musuh dalam tanda kutip tadi adalah sparring partner yang Tuhan kirim untuk kita naik level, saudara. Muhammad Ali, kalau tidak ada lawan tandingnya seperti siapa dulu namanya Joe Fisher, ya, atau kalau yang lawan saya lupa itu siapa saja itu ya, udah lama gitu ya. Kalau nggak pernah punya sparring partner yang sepadan, saudara, dia tidak pernah menjadi juara dunia. Sekarang pertanyaannya, apakah lawan-lawan Muhammad Ali, ya ini pertinjuan resmi itu bukan musuh dalam artian ini ya, tetapi mereka diizinkan menjadi sparring partner untuk mukulin kan? Waktu Muhammad Ali begini dia dipukul puak gitu sampai KO, ada yang begini dan sebagainya, sampai bonyok-bonyok dan sebagainya. Tetapi ini menggambarkan bagaimana dia punya sparring partner yang sepadan. Artinya begini, saudara. Tuhan mengatakan kasihilah musuh. Sebenarnya yang menurut konsep dunia musuh itu adalah di dalam persepsi Tuhan Yesus, dia adalah berkat yang tersembunyi. Amin. Ini paradigma baru, saudara. Yang saya pahami. Kenapa Tuhan izinkan kita menghadapi ketemu orang yang menjengkelkan kita, yang menyakiti kita? Sebenarnya itu adalah Tuhan sedang memberkati kita lewat mereka. Oleh sebab itu kenapa Tuhan katakan kasihilah musuh? Karena justru lewat musuh dalam tanda kutip ini, kita sedang dipersiapkan berkat yang besar. Muhammad Ali pada saat bertanding melawan musuhnya, sebenarnya sedang menanti untuk mendapatkan juara. Kalau dia tidak pernah bertanding dengan yang sepadan, dia tidak pernah menjadi juara. Nah, di dalam kehidupan kekristenan, kita sering diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang begitu berat, saudara. Ya, kalau mau jujur, kita semakin lama ikut Tuhan, semakin naik level, tantangan kita bukan semakin sepele. Benar gak, saudara? Saya mengalami banyak hal, saudara. Dan rasa-rasanya kok Tuhan itu kok bentuk begini-begini, ya. Dan kadang-kadang Tuhan kasih tahu, saudara. Kasih clue-nya. Saya setiap kali mau menghadapi persoalan yang berat itu, Tuhan kasih clue-nya. Pernah Tuhan kasih tahu begini, clue-nya itu. Kamu siap-siap, kamu mau naik level. Ya. Saya pikir dulu mau naik level itu naik jabatan, saudara. Di kantor dulu waktu itu saya masih aktif di sebuah BUMN. Saya pikir mau naik jabatan. Waktu saya berdoa Tuhan kasih tahu. Kamu siap-siap. Kamu mau naik level. Ternyata level apa, saudara? Level di dalam pengenalan akan Tuhan. Level di dalam pengenalan akan kasih Yesus. Bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Bisa mengampuni, memaafkan orang yang sudah kita tolong. Bisa memaafkan, bahkan mengasihi tanpa sekecil apapun kepahitan terhadap orang-orang yang menzolimi kita. Padahal orang itu sudah kita bantu. Ini kan artinya naik level. Jadi artinya, saudaraku, kalau kita sudah betul-betul mengerti akan firman Tuhan, kita tiap hari baca firman kan, baca, dengerin. Ini sebenarnya kita sedang latihan, saudara. Ya kan? Nah, realnya apa? Kalau di dalam firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Kalau kita tidak pernah punya musuh yang real, kita sebenarnya cuma latihan tinju, baru tinju cuma sama pasir, saudara. Tuhan pasti akan perhadapkan dengan musuh yang nyata dalam tanda kutip. Kalau kita sedang berdoa, Tuhan berikan kami kesabaran, ya buah roh, ya kesabaran salah satunya. Ya. Tuhan akan bawa orang yang menjengkelkan kita, saudara. Itu sparring partner yang nyata. Sparring partner yang diperhadapkan nyata supaya apa? Supaya kita menjadi pemenang. Seperti Daud ini, kalau dia tidak pernah, sebelum Daud melawan Goliat ini, dia sudah latihan dulu kan. Waktu dia menggembalakan kambing domba, dia sudah melawan singa, sudah melawan binatang-binatang buas di
hutan, ya pada saat dia menggembalakan kambing domba, dia udah dilatih dulu sehingga pada saat dia melawan Goliat dia udah siap. Artinya ada satu promosi, ada satu persiapan. Demikian kehidupan kita, saudara. Nah, ada poin berikutnya lagi, saudara, yaitu yang namanya program akselerasi atau program percepatan. Saudara, kalau kita sekolah SD, normalnya berapa sekarang? 6 tahun kan? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tapi saudara, kalau kita dengar, nggak tahu sekarang masih ada apa tidak, mesti masih ada namanya program akselerasi. Kalau orang yang dipandang pintar, saudara, biasanya sama sekolah dikasih dispensasi. Baru 4 tahun SD dibilang, kamu karena pintar, saya kasih kesempatan untuk ikut ujian walaupun baru kelas 4. Atau yang SMP baru kelas 2, baru 2 tahun sekolah SMP karena dipandang pintar, ikut ujian. Sehingga apa? SD cuma 4 tahun, SMP cuma 2 tahun, harusnya 3 tahun cuma 2 tahun. Demikian juga SMA. Mungkin SMA baru sekolah 1 tahun sudah disuruh ikut ujian untuk setara dengan kelas 3. Sehingga mungkin SD cuma 4 tahun, SMP 2 tahun, SMA mungkin cuma 1 tahun. Usia mungkin baru usia 17 tahun atau berapa, dia sudah kuliah, sudah mendekati sarjana. Artinya apa, saudara? Kalau kita mau masuk dalam program akselerasinya Tuhan, sebenarnya Tuhan akan izinkan kita menghadapi ujian yang bertubi-tubi. Jadi kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita menghadapi ujian yang bertubi-tubi, sebenarnya dalam persepsinya Tuhan, kita sedang masuk di dalam program akselerasi. Ya, kita sedang masuk di dalam program akselerasinya Tuhan. Kita menjadi orang yang sedang disorot oleh Tuhan. Sedang dipromosikan Tuhan secara cepat, saudara. Tinggal respon kita. Kita mau lulus atau tidak? Waktu menghadapi ujian, kalau kita tidak mau lulus, kita tidak mau mengerjakan sesuai dengan SOP-nya Tuhan, ya saudara. Saudara tahu kan? Mengulang. Akan diulangi lagi. Tetapi kalau kita mau ikut program akselerasinya Tuhan, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga apa, saudara? Kita akan semakin mengenal Tuhan secara lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Dan kita akan semakin mengenal kebenarannya. Dan saya percaya, saudara, kalau kita semakin mau taat dengan Tuhan, kita akan masuk program akselerasinya Tuhan. Sehingga nanti kita bisa berkata, wah luar biasa. Ya, nanti kita bisa saksikan orang yang menyakiti saya, orang yang membenci kita. Kita bisa mengasihi dengan tulus, saudara. Saya jujur dulu saya belum bisa memahami betul-betul mengenai mengasihi musuh, saudara. Tetapi begitu saya diperhadapkan dengan orang yang merugikan saya, orang yang sudah saya tolong itu menyakiti saya, orang yang sudah saya bantu, sudah saya lakukan perlakuan dengan sangat-sangat baik, ternyata orang itu menyakiti saya. Di situ Tuhan bicara apa? Kamu harus naik level. Orang seperti inilah yang harus kamu kasihi. Kalau kamu mengasihi orang yang baik-baik sama kamu, orang lain juga bisa. Mau nggak kamu naik level? Nah, kalau kita masih tetap tinggal di dalam kepahitan, wah nggak bisa Tuhan, aku nggak mau Tuhan, dia nggak adil nih rasanya. Maksud dia sudah aku bantu, aku tolongin kok malah dia nipu saya. Kok sudah saya bantu kok dia menjolimin saya. Berarti kita ya. Kita harus mengulangi lagi. Tetapi kalau kita dengan lapang dada kita percaya, oh haleluya, puji Tuhan. Tuhan sudah menolong kami. Saya doakan orang itu supaya orang diberkati. Maka kita akan menjadi juara, saudara. Kita akan menjadi pemenang, saudara. Seperti Daud melawan Goliat. Dia menghadapi satu tantangan yang tidak mudah. Tetapi dia maju bukan dengan kekuatannya sendiri. Tetapi dia maju dengan nama Allah. Dia bukan maju dengan pedang, saudara. Ya, tetapi maju dengan nama Allah, saudara. Saudara, waktu kita menghadapi persoalan pergumulan, menghadapi orang-orang seperti itu, apa cara kita yang kita pakai? Apakah kita mau nuntut? Apakah kita mau sakit hati? Apakah kita kepahitan? Apakah kita terus kita dendam benci dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan? Ya bukan berarti terus kalau misalnya maaf nih, Bapak sudah terkasih menghadapi masalah terus tidak boleh proses hukum. Proses hukum bisa aja terjadi, namanya itu aturan pemerintah. Itu juga tidak bertolak belakang dengan firman. Tetapi kuncinya adalah jangan ada kepahitan. Kuncinya di sini, saudara. Jadi proses apapun yang dilakukan, kuncinya jangan dilakukan karena dendam. Bisa saja misalnya kita menghadapi satu persoalan masalah,
misalnya berhubungan dengan hukum, terus kita harus membawa ke jalur hukum. Tapi akan sangat berbeda kalau kita membawa seseorang ke jalur hukum karena kita dendam, dengan karena kita mengasihi. Firman Tuhan katakan apa? Ya, lebih bagus teguran yang nyatanya daripada kasih yang tersembunyi. Bisa saja lewat jalur hukum inilah justru menegur orang itu untuk mengenal kebenaran. Ya, itu tentunya konteksnya masing-masing, saudara. Tetapi yang mau saya tekankan di sini, yang mau Tuhan mau adalah kita memiliki sikap hati yang mengasihi, bukan karena dendam. Ya, dan saya percaya, saudara, kalau kita mau taat, mau nurut seperti itu, kita akan mengalami kemenangan. Sehingga kita akan menjadi seperti Daud. Daud bisa menjadi pemenang hanya dengan, ya istilahnya kalau sekarang mungkin kayak seperti ketapel, saudara. Tapi bukan karena itu. Tetapi karena dengan nama Allah itulah yang menjadi kunci kemenangannya. Dan hari-hari ini, saudara, saya terlalu yakin banyak kita sedang mengalami proses. Ya, banyak kita menghadapi, apalagi dalam pandemi ini, saudara. Banyak orang diproses dalam hal ekonomi. Banyak orang diproses dalam hal pekerjaan, usaha, bisnis, segala macam. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita pasti akan kecewa. Kita pasti akan banyak stres, banyak ketakutan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita maju dengan nama Allah, saudara. Dan saya percaya, saudara, promosi itu datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, pada pagi hari ini poin yang sangat penting dari kita, yaitu bagaimana mengasihi musuh itu, saudara. Kita harus ingat, saya selalu ingat, saudara, bagaimana Tuhan memberikan ilustrasi di dalam diri saya pada saat saya berdoa itu tentang Muhammad Ali. Itu betul-betul menjadi rema buat saya. Jadi sparring partner inilah ternyata adalah berkat yang tersembunyi. Yang menurut orang dunia itu musuh-musuh kita. Sebenarnya itu adalah berkat buat kita. Ya, mulai hari ini, nanti kalau kita ketemu orang yang menjengkelkan, kita katakan terima kasih. Ya, karena lewat engkau yang menjengkelkan aku, sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan berkat buat aku. Ini mulai berkatakan, ini bukan satu teori, saudara, tapi ini harus menjadi satu kenyataan. Dan saya mengalami, saudara, ya, saya mengalami. Jadi pada saat kita menghadapi tantangan, orang menjengkelkan, orang menzolimi kita, memfitnah kita, kita katakan saja, terima kasih Tuhan, lewat orang ini saya percaya Tuhan sedang memberkati kami. Tuhan sedang mempersiapkan mujizat bagi kami. Ya kan? Ya seperti Muhammad Ali waktu berperang, buk, apa tinju maksud saya. Itu sebenarnya dia sedang bertanding untuk mendapatkan satu kemenangan. Ya. Tanpa pertandingan yang seperti itu yang nyata, dia tidak pernah menjadi juara dunia. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan kalah, ya, jangan kalah dengan orang dunia. Kita harus menjadi pemenang. Firman Tuhan katakan kita ini adalah pemenang. Amin. Tinggallah menjadi persoalan pada saat menghadapi pergumulan. Oleh sebab itu, kalau hari-hari di depan kita banyak Goliat. Mungkin Goliat itu berupa masalah ekonomi, masalah kepahitan, ya. Yang paling susah sebenarnya masalah kepahitan, saudara, ya. Karena kepahitan itu kayak nggak kelihatan, saudara, ya. Sepintas kayaknya baik-baik saja, tapi begitu kita disakiti, kita menaruh dendam di sini, saudara, itu merugikan, saudara. Orang yang kepahitan itu orang yang sangat rugi, saudara. Kenapa? Orang yang menyakiti kita mungkin santai-santai, kita aja yang tiap hari getem-getem kalau orang Jawa bilang, jengkel, marah, dendam, malah justru sakit, saudara, ya. Saya belajar ini, saudara. Saya bisa cerita begini, saya mengalami. Dan puji Tuhan luar biasa, saudara. Tuhan memberikan kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, sampai saya pernah nanya sama Tuhan, Tuhan, saya ketemu dengan orang yang begini, belum selesai ketemu lagi yang begini, ya. Makanya Tuhan bilang apa? Kalau mau ngampuni itu baru 77 kali 7 kali 7 dan seterusnya itu kan. Itu bukan berarti itu dikalikan ketemu sekian, bukan. Itu artinya unlimited, tanpa batas. Kita harus melakukannya tanpa batas. Sehingga apa, saudara? Kita melakukan seperti Yesus. Dalam kalau kita seperti kita akan mengalami kemenangan, saudara. Ya, jadi seperti Daud akhirnya menjadi orang yang sangat fenomenal, dikenal sepanjang zaman, saudara, sebagai pahlawan yang luar biasa karena dia menghadapi Goliat. Seandainya waktu itu Daud tidak berani melawan Goliat, dia kalah atau dia katakanlah itu bukan kalah ya, maksud tidak berani melawan, tidak pernah akan tercatat di dalam Alkitab bahwa Daud menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, saudara, saya pernah suatu ketika saat saya merenung, Tuhan ingatkan begini. Waktu itu saya lagi memikirkan, merenungkan, Tuhan, kenapa kok persoalan saya bertubi-tubi datang seperti ini gitu. Saya lagi merenung. Ya, waktu itu saya lagi sendiri, saya lagi merenungkan kok
datang silih berganti begitu pergumulan. Terus Tuhan ingatan begini saudara. Saya itu bertobat tahun 85 saudara. Dan kalau saya renungkan kilas balik ke belakang, ya bukan berarti saya untuk mengungkit masa lalu, bukan. Tetapi ingin mengevaluasi, melihat, bercermin dari apa yang saya alami. Kalau saya sepanjang setelah mengenal Tuhan secara pribadi, saya tidak punya pergumulan-pergumulan, maka hidup saya akan flat. Saya tidak bisa cerita kepada orang bahwa Tuhanku dahsyat. Ya, saya tidak bisa cerita ke orang kalau saya mengalami begini. Ya, saya tidak bisa cerita ke orang pada saat saya mengalami ditipu orang, saya bisa mengampuni karena saya tidak pernah mengalami. Tetapi karena saya pernah mengalami, saya bisa cerita. Demikian juga pada saat saya menghadapi pergumulan dulu di kantor tahun 92, kantor saya mau ada PHK, terus Tuhan bilang stay, jangan pindah karena kamu tidak akan kena PHK. Itu pergumulan yang tidak gampang saudara. Orang lain sudah pada bingung dari kerja tempat lain. Saya deg-deg saudara, antara percaya nggak percaya. Kenapa? Karena ya kadang kita mikir bener nggak nih suara Tuhan, bener nggak nih Tuhan yang ngomong, atau jangan-jangan pikiran kita. Ini kan manusiawi. Dan firman Tuhan katakan ujilah roh. Tapi pada saat saya berdoa, Tuhan meneguhkan kamu jangan pindah, perusahaan tidak akan bubar. Dan ternyata benar, perusahaan tidak bubar dan kami tidak jadi PHK. Itu kan satu pengalaman pribadi yang saya tidak pernah lupakan. Dan setiap saat saya bisa cerita ke orang bahwa Tuhan yang saya sembah Tuhan yang luar biasa. Coba kalau waktu itu saya tidak pernah mengalami hal kayak gitu. Dan waktu saya mengalami apakah mudah saudara? Waktu itu saya belum punya rumah, nggak punya tabungan, ya tabungannya cuma 3M saudara. Ember bodol, ember cucian, sama ember sumur, ember air saudara. Ya. Artinya nggak punya apa-apa saudara. Tetapi di situ saya melihat pengalaman pribadi saya dengan Tuhan, itulah saya bisa cerita. Dan banyak sekali saudara. Ya. Nah, hari-hari ini kalau kita sedang menghadapi masalah saudara, percayalah. Tuhan sedang membawa kita untuk ketemu sparring partner kita. Amin. Untuk kita mendapatkan kemenangan. Untuk kita mendapatkan setelah ujian itu satu mukjizat. Maka dari itu kalau hari ini saya pun jujur saudara, saya sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat. Tetapi setiap saat saya cuma katakan, Tuhan terima kasih untuk ujian ini. Saya harus menang bersama dengan Tuhan. Saya maju bersama dengan Tuhan, bukan dengan pedang, tetapi dengan kekuatan Allah. Dengan nama Allah saya maju. Dan Tuhan pasti akan tolong saya. Dan saya percaya suatu ketika saya akan saksikan kepada banyak orang bahwa Tuhan yang saya sembah itu luar biasa. Dia sanggup menolong saya. Memang kalau dipikir-pikir, waduh kenapa kok datang bertubi-tubi. Tuhan bicara apa? Kamu sedang masuk program akselerasiku. Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi ujian yang bertubi-tubi, bersyukurlah. Berarti Bapak Ibu Saudara sedang dalam program akselerasinya Tuhan. Tuhan sedang melihat secara khusus kehidupan kita untuk masuk dalam program akselerasi. Orang yang masuk dalam program akselerasi adalah orang yang dikhususkan di sekolah. Amin. Enggak semua orang masuk program akselerasi. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi ujian yang bertubi-tubi, percayalah. Tuhan sedang melihat secara khusus untuk masuk program akselerasinya. Tinggal respon kita. Apakah kita mau merespon secara positif untuk mengatakan puji Tuhan, Tuhan sedang menguji saya untuk saya masuk di dalam program akselerasi dan saya harus lulus, atau kita bersungut-sungut. Apa ini kayak bangsa Israel kan? Lebih bagus di Mesir. Masa di sini malah makan tiap hari cuma roti mana, membosankan. Nah, kalau kita bersungut-sungut saudara, maka akan bertahun-tahun kita tidak akan lulus. Kenapa? Ya. Tapi kalau kita menang dalam Tuhan, bersyukur saja. Saudaraku, saya saat ini jujur sedang menghadapi ujian yang tidak gampang. Tapi tiap saat, tiap waktu justru saya bisa berdoa 24 jam. Ya bukan berarti terus melek terus, bukan. Bangun tidur, saya setiap masalah, ingat masalah yang saya hadapi, saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Engkau begitu memperhatikan aku. Engkau begitu memperhatikan aku sehingga engkau uji aku. Untuk aku semakin dimurnikan. Dan aku mau lulus. Dan kuncinya apa saudara? Saya setiap saat katakan, Tuhan saya tidak mau bersungut-sungut. Saya tidak mau berkeluh kesah. Saya tidak mau menggerutu. Saya hanya mau bersyukur dan bersyukur untuk semua ujian yang ada. Ini kuncinya saudara. Dan saya mengalami saudara. Saya bisa ceritain ini saya mengalami. Ya.
Suatu ketika mungkin saya akan kesaksian bagaimana pergumulan yang sedang saya hadapin, tapi saya sekarang belum bisa cerita. Kenapa? Ya belum waktunya ya. Nanti suatu ketika mungkin di channel ini juga saya akan kesaksian ya. Ini masih menjadi satu pergumulan. Ibaratnya ibu mengandung bayi, ini belum waktunya lahir. Saya cuma mau ceritakan bagaimana menghadapi ujian ini. Dan saya cerita begini karena saya mengalami, saudara. Dan saat ini saya sedang diuji, ya udah saya nikmatin saja. Saya kuncinya, saya tidak mau bersungut-sungut, saya tidak mau berkeluh kesah, saya tidak mau menggerutu, saya tidak mau kepahitan dengan orang-orang yang dipakai Tuhan dalam tanda kutip untuk menguji saya. Saya nggak mau kepahitan, saudara. Bahkan orang yang menyakiti saya ini saya doakan tiap hari, saudara. Kenapa? Saya tahu dia sparring partner yang diizinkan Tuhan, dipertemukan Tuhan dengan saya untuk saya naik level. Nah, ini paradigmanya, saudara. Jadi nanti kalau saudara ketemu orang-orang yang menyakiti saudara, ketemu orang yang merugikan saudara, ketemu orang yang menzalimi saudara, paradigma kita harus berubah. Mereka adalah Tuhan pakai untuk kita naik level. Disitulah kita akan bisa mengatakan, kasihilah musuh-musuhmu seperti yang Tuhan ajarkan. Saudaraku, ini paradigma yang tidak mudah. Ngomong, baca Alkitab mudah, saudara. Kita ngomong sama orang mudah, ya. Tetapi Tuhan ingin itu menjadi fakta, menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Dan saya mengalami ujian ini tidak gampang, saudara. Saya mengalami proses yang amat sangat tidak mudah, ya. Saya tadi ngobrol juga sama Pak Rusli, tapi saya belum bisa cerita secara detail karena belum waktunya. Cuma minta dukungan doa. Kenapa? Saya tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan saya tidak mau kecewa dengan Tuhan, dengan siapapun juga. Sehingga orang-orang justru yang menyakiti saya, yang merugikan saya, ini tiap hari saya doakan. Dengan tulus, saudara. Bukan doanya dengan getem-getem kalau jomblo. Tuhan berkati dia gitu dengan marah. Enggak, saudara. Enggak ada gunanya. Kita mendoakan dengan tulus. Tuhan, terima kasih. Orang ini walaupun sudah menyakiti saya, tapi saya percaya Tuhan akan jamah dia supaya dia mengenal kebenaran. Ini, saudara. Ya, karena kita tahu bahwa lewat orang-orang seperti inilah justru kita akan diberkati. Memang paradigma ini tidak mudah. Saya bisa ngomong seperti ini gampang, saudara. Tapi jujur, saya sejujur-jujurnya, waktu mengalami tidak semudah kita ngomong, saudara. Saya memiliki satu pergumulan yang tidak mudah. Oleh sebab itu firman Tuhan itu pedang bermata dua. Saya menghadapi pergumulan ini betul-betul saya berdoa minta kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan di dalam ini, ya, ayat 47 dikatakan, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, ya. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi kita menghadapi persoalan bukan dengan pedang dan lembing, itu bicara tentang kekuatan kita, kekuatan manusia. Kita harus andalkan Tuhan 100%. Dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Saudara, saya percaya hari-hari ini memang bukan hari yang gampang, hari yang mudah, saudara. Ya, apalagi kita yang pelayanan, ya, itu tidak mudah, saudara. Ya, apalagi seperti saya sedang alami, ya, itu tidak mudah. Tapi makanya saya nggak bisa cerita dengan sembarang orang. Memang Tuhan bilang jangan cerita dulu. Ya, kalau cerita clue-nya untuk minta dukungan doa silakan. Tuhan ingatkan untuk tetap mengandalkan Tuhan. Kenapa? Kalau saya cerita dengan orang yang tidak tepat, ya, yang ada apa nanti? Dikiranya saya mengandalkan manusia, dikiranya saya minta belas kasihan, dikiranya saya minta begini-begini, enggak. Atau malah orang bisa nyukurin. Saya mau cerita hanya kepada Tuhan. Kalaupun minta dukungan doa teman-teman dekat itu secara garis besar. Tapi suatu ketika saya akan saksikan bahwa Allah yang saya sembah itu, dia sanggup melakukan perkara jauh melampaui apa yang saya pikirkan dan doakan. Saya percaya itu, saudara. Ya. Oleh sebab itu saya bisa cerita begini, karena saya sedang mengalami ujian seperti Muhammad Ali yang sedang bertinju. Ya. Saya kadang-kadang mikir, Tuhan kok lawannya kayak gini-gini gitu. Kenapa? Ya karena Tuhan bicara, kamu kalau sudah mau masuk kelas berat, ya lawan kamu jangan kelas ringan, kamu gak akan naik level. Kita harus naik level, saudara. Ya. Nah, jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu terkasih sedang menghadapi pergumulan-pergumulan yang sangat-sangat berat, bersyukurlah. Bapak Ibu sedang dibawa Tuhan naik level yang lebih tinggi. Berkati orang yang dipakai Tuhan untuk menzolimi kita itu, yang dipakai Tuhan dalam tanda kutip untuk menyakiti kita dan sebagainya itu, dia adalah alat Tuhan untuk membuat kita naik level. Maka dari itu tidak salah kalau firman Tuhan katakan apa?
Kasihilah musuh-musuhmu, doakanlah dia. Ini saya baru paham saudara. Dulu saya cuma baca itu nggak ngerti. Begitu saya ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, saya baru tahu. Tuhan baru bukakan. Oh pantas. Kenapa kau harus mendoakan orang yang dalam tanda kutip musuh-musuh kita? Karena lewat dia, Tuhan akan promosikan kita. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan pagi menjelang siang ini Tuhan, kalau Engkau telah bawa kami untuk mengenal kebenaran firman-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap ujian masalah yang sedang kami hadapi, seperti Daud melawan Goliat Tuhan. Kami percaya bahwa sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan suatu berkat yang luar biasa, kemenangan yang luar biasa untuk kami boleh menjadi pemenang. Kami percaya kalau tanpa sparring partner yang sepadan, seperti Muhammad Ali melawan musuh-musuh tandingnya yang sepadan, maka kami tidak pernah akan naik level. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kalau hari-hari Tuhan perhadapkan kami dengan orang-orang yang mungkin menjengkelkan kami, menyakiti kami, menjolimi kami, merugikan kami, bahkan mungkin sangat-sangat membuat kami rugi besar. Kami percaya Tuhan sedang membawa kami untuk naik level. Dan pagi hari ini kami mau menang bersama dengan Tuhan. Bukan dengan pedang dan lembing, tetapi dengan nama Allah. Kami percaya Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persoalan pergumulan seberat apapun juga, kami mau bersama dengan Tuhan. Kami pasti menang. Bersama dengan Tuhan, kami akan mendapatkan mukjizat. Bersama dengan Tuhan, kami akan mendapatkan kemenangan dan kekuatan. Dan lewat ini, nama Tuhan dimuliakan. Supaya kami dapat menceritakan kepada semua orang bahwa Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus itu, Allah yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan hari ini lewat firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk kami hidup berkemenangan apapun masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita menjadi pemenang. Apapun masalah yang kita hadapi, musuh-musuh kita itu adalah alat Tuhan untuk kita promosi bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, kasihlah orang-orang yang menyakiti hati kita, menzolimi kita. Kita harus doakan, harus berkati. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan pastikan kita berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati lewat pelayanan kami, saya percaya Bapak Ibu sudah pasti diberkati Tuhan lewat pelayanan di Galilea Community of Christ. Bapak Ibu Saudara bisa membantu pelayanan kami, bahkan membantu lebih luas lagi agar kami bisa terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar kita bisa sama-sama meninggikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan bisa mentransfer via nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Karena kasih-Mu yang selamatkan-Ku, menyembuhkan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkan-Ku, memulihkan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah kasih-Mu. Baik saudara yang sudah memberikan persembahan melalui transfer sebagai gembala Galilea Community of Christ, saya menyampaikan terima kasih dan selalu mendoakan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak pernah kekurangan
apa yang Bapak Ibu kerjakan berhasil. Dan saudara, mari kita siapkan diri kita untuk seperjamuan dengan tubuh darah Tuhan. Saudara, siapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur. Kalau saudara sudah siapkan, saya akan membaca firman Tuhan yang menjadi landasan perjamuan kudus di 1 Korintus pasalnya yang ke-11 pada ayat 23, 24, dan 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, saya jemput Bapak Ibu, saudara semua yang ada di rumah masing-masing berdiri. Saudara ambil hosti, ambil roti, saudara angkat dengan tanganmu di atas kepala. Katakan apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga. Menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit, penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku. Sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan. Aku meraih kuasa, aku meraih mujizat. Disembuhkan, dipulihkan, diberkati. Hidup berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Satu Korintus pasal 11 ayat 25, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita ambil anggur atau sirup. Saudara masih tetap berdiri, pegang dengan tanganmu, dan angkat di atas kepalamu. Saudara, kita akan ubah anggur ini menjadi darah Yesus. Mari saudara kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilurnya, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya. Tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah. Semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Darah Yesus Kristus yang mulia ini
memvaksinasi tubuhku sehingga aku tidak terpapar virus COVID-19 ataupun virus kuman sakit penyakit yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Saudara, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Yesus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Dan Alkitab menulis di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 54 ya, dikatakan begini saudara ya, di Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini sebuah jaminan yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita. Maka Tuhan Yesus yang bertanggung jawab atas kehidupan saudara dan saya. Karena itu mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Sekalipun mungkin kami harus berjalan di lembah kekelaman, kami tidak pernah takut karena Engkau beserta dengan kami. Dan kami tetap yakin percaya bahwa Engkau menyertai dan Engkau antar kami sampai tiba di padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Terima kasih Tuhan. Penyakit kami sudah disembuhkan, keadaan rumah tangga kami dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menerima mujizat dan karena itu hati kami tetap melekat kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat Galilea Community of Christ, seluruh subscriber Galilea Network dan sahabat Galilea yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berkati keuangan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, semua pekerjaan mereka. Tuhan buat promosi. Mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Di masa-masa kesukaran karena dampak COVID-19 ini, Tuhan tetap pelihara orang-orang yang berseru kepadamu, yang tetap setia dan bertekun di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, Indonesia, berkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, gubernur, kepala daerah, wali kota, bupati, sampai kepada camat, lurah, juga kepala desa, sampai pada RT dan RW. Mereka diberkati, mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Satu hal yang selalu kami doakan, rindukan, supaya COVID-19 ini segera berakhir, dan kami bisa hidup sebagaimana semestinya kami hidup. Karena itu berkati bangsa ini dan kiranya mereka yang terpapar COVID-19 disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih mereka yang bersama dengan hamba dalam ibadah ini, yang aktif di live chat, Tuhan berkati semuanya. Ketika mereka sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Mereka menerima mujizat di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk setiap persembahan yang mereka berikan, setiap rupiah, euro, dan dolar yang mereka persembahkan sebagai persembahan syukur, ataupun persembahan yang lain yang mereka transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Dan kiranya keuangan daripada yayasan ini tetap diberkati sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang, program untuk konten di YouTube, bahkan juga untuk kelangsungan operasional yayasan, bahkan juga pelayanan ke daerah-daerah supaya semua dapat dibiayai dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak pernah kekurangan mereka yang memberi untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan mengembalikan 100 bahkan 1000 kali ganda di dalam nama Yesus. Dan pada akhirnya kami akan terima berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri,
diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati. Anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Terima kasih untuk kebersamaan dalam ibadah minggu ini. Dan tentu salam sehat dari saya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan dan oleh perjamuan kudus. Dan sama-sama kita mau siapkan hati kita menerima berkat. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan Shalom.